Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Semangat Hidup Usia Lanjut. Saudara onlineku, pada kesempatan kali ini kami ingin melanjutkan informasi tentang pembuatan jalusi baja ringan solusi hitam bias. Saudara onlineku, sekarang ini pada tahap lanjutan keempat dalam pembuatan jalusi baja ringan solusi hitam bias. Nah, untuk tahap yang sekarang ini lanjutan keempat adalah merangkai, yaitu tahapan merangkai antara bilah jalusi yang sudah kita siapkan, sudah ditekuk, diberikan lubang dua sisi masing-masing, kemudian juga sudah dilebarkan jadi lebih luas dibandingkan dari standar ukuran pabrik. Nah, kemudian ini akan kita rangkai ke dalam tulangan atau bingkai dari kanal C baja ringan. Nah, ini yang nanti akan kita rangkai. Ada dua sebagai bingkai dari jalusi. Nah, untuk tahap merangkai diperlukan perlengkapan, yaitu antara lain adalah penggaris. Boleh menggunakan penggaris siku, boleh menggunakan penggaris yang lain, atau sebagai untuk mengukurnya. Kemudian kita menyediakan spidol yang nanti lebih jelas, artinya nampak nyata untuk kita lihat. Nah, sebelum memulai, saudara onlineku, kita posisikan dulu baja ringan sebagai bingkai dengan posisi tertentu. Nah, kalau saudara online perhatikan, baja ringan itu sisi kanan dan sisi kiri, sisi kanan dan sisi kiri adalah berbeda ukurannya. Ada yang lebih tinggi atau lebih tinggi, ini lebih tinggi, dan ada yang lebih pendek, ini lebih pendek. Nah, saudaraku bisa cari posisi yang sama, posisi yang tinggi, yaitu posisi yang tinggi, bukan posisi yang rendah, ini adalah posisi yang tinggi. Ini ada 3,4, kurang lebih 3,4 cm. Sedangkan yang pendek itu ada sekitar 3,2 cm. Nah, kita posisikan yang 3,4 atau 3,5 cm tadi diposisikan sejajar dengan baja ringan yang kanal C yang satunya, yang sama ukurannya 3,4 cm. Nanti kita posisikan seperti ini dan kita ratakan ujungnya. Nah, lalu kita ikat, kita press biar tidak bergerak, bisa menggunakan jepitan atau apapun yang sekiranya kuat untuk tidak berubah posisi. Nah, ini dimaksudkan agar nanti dalam membuat pola tidak bergeser dan nanti bisa hasilnya lebih rapi. Nah, saudaraku, mari kita ikuti cara membuat pola dari kanal C baja ringan sebagai tulangan atau bingkai dari kisi-kisi jalusi, yaitu ring baja ringan. Nah, selamat mengikuti. Nah, saudara onlineku, alangkah baiknya kita beri tanda terlebih dahulu antara kanal C baja ringan yang akan kita jadi bingkai. Kita berikan tanda mana yang sebelah kiri dan mana yang sebelah kanan. Ini penting agar nanti saat kita menyatukan antara baja ringan dengan baja ringan kanal C dengan baja ringan rank yang menjadi kisi-kisinya itu tidak salah. Artinya memang yang posisinya tertentu itu adalah
yang sudah kita tandai dengan penomoran. Nah, dengan cara, nah, begini saudaraku, kebetulan kami mempunyai penjepit, lalu kita ratakan dulu ujungnya ini, insya Allah udah rata, lalu kita jepit biar tidak bergerak, kita jepit. Nah, ujung yang sebelah kiri pun juga kita jepit biar tidak lari tujuannya, biar tidak bergerak, dan saat nanti kita tentukan polanya tidak bergeser dan hasilnya nanti bisa presisi. Nah, sekarang kita mulai dalam membuat polanya. Nah, polanya bisa menggunakan rumus dengan cara saudaraku tentukan dulu. Jadi kita tentukan dari ujung bajaringan, dari ujung bingkai bajaringan kanase, kita ukur 1 cm dari ujungnya. Kita tandain 1 cm dan lebih baik kita garis. Lebih enak menggunakan siku karena nanti akan lebih mudah dalam membentuk garis yang lurus. Nah, setelah diperoleh tanda garis ini, tentukan jarak ke atas atau ke jarak ke samping kiri 3,5 meter dari garis yang pertama. Nah, 3,5 meter itu adalah ukuran yang kita tentukan, bisa 4 cm, bisa 4,5 cm, karena jarak itu adalah menentukan kerapatan. Jadi menentukan kerapatan antara kisi-kisi jalusi. Nah, sebagai contoh, kerapatannya apakah seberapa yang kita inginkan? Apa kerapatannya 3 cm, 3,5 cm, atau 4 cm, atau 4,5 cm? Nah, sebagai pedoman agar nanti lebih aman, saudaraku bisa menggunakan patokan ukuran 3,5 cm. Itu sudah cukup aman untuk menahan tampias dan menahan sinar matahari, serta bisa angin masih bisa masuk dan tidak gelap, artinya masih terang. Nah, 3 cm cukup. Kalau mau dibuat renggang lagi boleh, saya sarankan maksimal 4,5 cm, karena ukuran 4,5 cm itu sudah cukup, atau artinya tingkat tampiasnya itu masih sekitar 5% lah. 5% masih ada tingkat tampias bila mana hujan disertai dengan angin. Tapi kalau jarak yang 3 cm atau 3,5 cm itu sudah aman. Barangkali bisa lebih kurang dari 5% tingkat tampiasnya, tapi udara masih bisa masuk dan cahaya masih bisa terpancarkan, artinya masih bisa terpantulkan sehingga masih tidak gelap. Nah, setelah kita tentukan 3,5 tadi, 3,5 itu dari garis yang kita buat yang pertama. Jadi perhatikan saudara Henry. Jadi dari garis yang kita buat yang pertama, ini adalah dari ujung sampai garis yang kita buat 1 cm. Nah, kemudian dari 1 cm ini ke depan kita buat garis atau pola jarak 3,5 cm sebagai jarak antara kisi-kisi. Kita tandai 3,5 cm. Nah, kita udah peroleh 3,5 cm. Lalu kita
3,5 ya. Lalu kita maju lagi, kita buat tanda lagi di garis yang tadi dari 3,5 cm, 1 cm lagi. Kita tadi 1 cm. Nah, dari garis terakhir 1 cm tadi, kita buat garis ke sisi sebelah kanan. Sebelah sini kita garis. Nah, jadi saudaraku perhatikan, sudah diperoleh 2 garis. Yang garis pertama ini adalah 1 cm dari ujung, dan yang garis kedua ini adalah diperoleh dari 1 cm, lalu membuat garis lagi menjadi 3,5 cm, lalu membuat garis lagi 1 cm. Nah, garis terakhir tadi kita garis tegak lurus ke sisi sebelah, lalu menjadi garis yang di sisi sebelah paling kanan. Nah, ini menjadi garis yang pertama. Nah, atau dapat disimpulkan dari penentuan garis tadi, dari yang tengah, dari ujung sampai ke garis pertama itu adalah 1 cm, dan dari sisi yang paling kanan, dari ujung sampai garis yang depannya itu adalah 5,5 cm. Kalau kita ukur 5,5 cm. Jadi untuk gampangnya, biar saudara onlineku tidak bingung, kita buat garis dari ujung 1 cm ke depan, itu yang bagian tengah, di bagian dua sisi. Kemudian yang paling kanan itu 5,5 dari ujung, 5,5. Nah, demikian pula saudara onlineku, dari yang bingkai paling kiri kita buat juga 5,5 cm. Nah, lalu atau gampangnya dari sini tadi kita udah buat garis, lalu kita garis. Nah, dari sini pun juga bisa kita garis. Sudah ketemu posisi yang kita inginkan. Nah, kita ketemu posisi yang inginkan. Nah, 3,5 cm dari posisi pertama tadi kita beri garis lurus bagian tengahnya. Nah, jadi ini kalau kita ukur menjadi 3,5 cm, ini juga menjadi 3,5 cm. Jadi antara garis pertama dengan 3,5 meter, dari ujung sampai ke garis pertama adalah 5,5 cm. Demikian juga dari ujung, dari bingkai yang paling kiri, dari ujung sampai garis pertama adalah 5,5 cm. Nah, ini adalah langkah pertama saudaraku. Nah, untuk langkah selanjutnya, satu persatu kita tandain. Nah, ini adalah bila kita ambil salah satunya, posisikan saudaraku, kita kasih tanda dulu. Ini kita kasih tanda adalah, ini adalah yang kiri, kita kasih tanda KR, kiri KR, ini KR, ini kanan KN. Nanti kita samakan dengan yang ini. Ini nantinya akan posisi di bingkai yang ini. Maka kita kasih tanda KR. Sedangkan yang ujung sini nanti ada di posisi
bingkai yang sebelah kanan. Kita kasih tanda KN. Nah, KR dan KN sama dengan bingkai, maaf, ini adalah KR, ini adalah KR, dan ini adalah KN. Jadi sama dengan bilahnya. Nah, setelah kita peroleh, kita kasih tanda, yang KR kita posisikan di KR. Nah, dengan cara posisinya adalah menghadap ke bawah, menghadap ke bawah. Jadi pinggir atau sudut dari bilah kisi-kisi baja ringan itu kita posisikan pas dengan garis yang pertama. Garis yang pertama ini kita posisikan. Kemudian yang sisi samping kiri kita posisikan pada garis yang sudah kita buat. Nah, lalu saudaraku beri tanda ya, beri tanda. Tadi lubang yang kita beri tanda, ini lubang yang sudah, ini adalah lubang yang sudah kami buat sebelumnya. Kita beri tanda pada posisi di baja ringan bingkai. Jadi dapat kita perhatikan, kita beri tanda yaitu dengan cara spidol kita masukkan ke dalam lubang. Lalu kita tekan-tekan sehingga kita peroleh tanda. Ini kita kasih nomor, ini adalah nomor 1, KR1, dan ini juga kasih tanda KR1. Nah, jadi nanti saat merangkai pada tahapnya nanti KR1 harus bertemu dengan KR1 di bingkai. Jadi KR1 di bilah kisi-kisi jangsi nanti bertemu dengan KR1 di bingkai atau tulangan dari jalusi. Nah, kemudian setelah kita tahu posisi tadi menghadap ke bawah samping ke kiri, lalu kita posisikan yang KN sekarang. Yang KN ini adalah KN. Nah, yang KN kita posisikan di KN. Ini adalah KN. Posisinya adalah menghadap. Jadi menghadap ke bawah kanan. Lalu kita kasih sama, kita kasih tanda. Kita kasih tanda dengan spidol. Nah, lalu kita kasih nomor juga, ini adalah 1. KN1. Ini cuma jadi KN1. Nah, saudaraku, sekarang kita sudah memperoleh polanya. Coba saudaraku perhatikan. Sudah diperoleh tanda titik, yaitu 2 titik, kemudian angka 1 di KR kiri. Jadi ini adalah di bingkai yang kiri. Lalu 2 titik dengan angka 1 di bingkai kanan KN. Nah, nanti dalam saat merangkai KR1 ketemu dengan KR1 bilah, lalu KN1 ketemu dengan KN1 bilah. Nah, itulah tahapannya. Begitu nanti sudah kita peroleh semua tanda pola itu, baru kita beri titik yang pertama agar tidak tidak meleset, atau artinya
posisinya bisa tepat, dan nanti hasilnya bisa rapi. Nah, untuk selanjutnya agar ini tidak hilang, karena adalah spidolnya adalah spidol bukan permanen, harus kita beri dilukai agar nanti saat kita membuat lubang di, karena harus kita lubangin yang tanda titik 2 ini, titik baik di KN maupun di KR, dua titik ini tadi ini, dua titik ini kita lubangi agar nanti bisa mengikatkan atau saling mengikat antara bingkai jalusi dengan kisi-kisi jalusi yang sudah berlubang. Nah, untuk menandainya menggunakan alat, karena adalah bajaringan itu sifatnya keras, alatnya pun juga harus yang keras, yang untuk melukainya. Kami menggunakan matabor yang sudah rusak, lalu ujungnya kita beri lancip. Ini sebagai alat untuk melukai dari bingkai pada bagian titik-titik pola yang telah ditentukan, agar saat nanti kita membuat lubang di bingkai dari jalusi itu tepat dengan lubang yang telah kita buat di kisi-kisi jalusi, dengan cara kita posisikan di yang tadi diberi tanda di tengah-tengahnya, yang sudah kita pukul. Nah, sehingga terbuat luka. Begitu juga dengan yang satunya. Nah, luka sebelahnya juga, begitu juga yang sebelahnya. Nah, saudaraku, itu prosesnya, dan nanti kita harus buat pola dengan cara yang sama dari bawah, dari KR1, KR2, KN1 sampai dengan selesai, sampai dengan ujung dari jalusi ini. Nah, jalusi ini dengan ukuran yang 132 cm memerlukan bilah sebanyak 37 bilah. Untuk ukuran ketinggian bingkai 132,2 cm. Nah, sebagai informasi, kami sudah membuat satu, sudah selesai. Ini hasilnya, saudaraku. Hasilnya nanti seperti ini, saudaraku. Ini adalah ketinggian dari 132,2 cm. Nah, ini jarak antara kisi-kisi. Jadi jaraknya ini ya, jaraknya adalah 3,5 cm. Demikian, saudaraku, tahapan merangkai jalusi bajaringan sebagai solusi tampias. Jadi ini adalah lanjutan 4 dalam proses pembuatan jalusi bajaringan solusi tampias. Nah, demikian kami sajikan video kami, semoga bermanfaat, dan terima kasih telah mengikuti video kami dari awal hingga akhir, dan mohon maaf bila mana kata-kata kami kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.